Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan dan normalisasi basis data peserta beli seru, yaitu tugas UTS Sistem Basis Data. Sebelum masuk ke materi, saya izin perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Maulana. Saya dari program studi Sistem Informasi S1 dengan NIM 1020 4240 0010. Saya juga berasal dari Telkom University. Sebelum melanjutkan materi selanjutnya, ada beberapa tahap yang saya ingin jelaskan. Yang pertama itu ada Entity Relationship Diagram atau yang biasa disebut dengan ERD. Ini ada di bab 1. Dan yang kedua ada Relation Model. Ini ada di bab 2. Ketiga ada DDL dan DML ada di bab 3. Dan yang keempat ada terakhir itu ada normalisasi 1NF, 2NF hingga ketiga NF. Nah, sebelum saya jelaskan semua, mari kita menjelaskan dari awal terlebih dahulu, yaitu bab 1 berawal dari ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, di sini kita memiliki ada kategori. Yang pertama ada 2 atribut, yaitu nama kategori dan ID produk. Yang kedua ada produk, ada 3 atribut. Nama produk, ID produk, dan harga produk. Di sini ada brand, sama seperti kategori, dia memiliki 2 atribut. Ada detail transaksi memiliki 2 atribut juga, dan transaksi juga memiliki 2 atribut. Yang terakhir ada pelanggan, ada 2 atribut. Kenapa di sini saya menuliskan 0,10? Karena itu adalah belakang dari NIM saya. Nah, selanjutnya pertama entitas kategori. Entitas ini menyimpan informasi mengenai kategori dari produk-produk yang tersedia di toko. Nah, atributnya kan ada 2. Yang pertama ada ID kategori yang memiliki primary key. Primary key ini adalah wajib diisi, nggak boleh kosong. ID unik kategori. Dan yang kedua ada nama kategori. Nah, nama kategori itu terserah kalian. Yang kedua ada entitas brand. Menyimpan informasi mengenai brand dari suatu produk. Nah, ini brand. Berarti ada 2 atribut juga ya. Sama seperti entitas kategori. Memiliki primary key, yaitu ID brandnya itu primary key, tidak boleh kosong. Ini terserah kalian mau diisi apa, ID unik brand, dan nama brandnya yang ingin kalian buat. Dan yang ketiga ada entitas produk. Nah, di sini ada produk kan. Di sini saya hanya memasukkan 2. Karena hampir sama semua, seperti kayak for it key itu sifatnya tidak wajib. Nah, di sini ada ID produk seperti primary key, wajib diisi juga, tidak boleh kosong. Ini bebas, ID produk dan nama produk, harga dari suatu produk ya. ID kategori menyambung dari kategori tadi, dan ID brand menyambung dari entitas brand tadi. Dan yang keempat ada entitas pelanggan, berisi daftar pelanggan yang melakukan transaksi di toko. Ada 2 atribut juga, ID pelanggan, ini primary key, dan nama pelanggan. Yang kelima ada entitas transaksi, mencatat setiap transaksi di toko. Berarti setiap transaksi kita akan dicatat dari sananya. ID transaksi ini bersifat primary key, ID unik transaksi, dan yang kedua ini ID pelanggan, for it key, merujuk pada pelanggan yang melakukan transaksi. Dan yang terakhir ada waktu transaksi, biar kita tahu dari tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa gitu. Dan yang keenam, entitas detail transaksi, berisi detail dari setiap transaksi toko, dari ID transaksi, primary key bisa, for it key bisa, merujuk ke transaksi, dan ID produk dari primary key bisa, for it key juga bisa, merujuk ke produk yang dibeli.
Nah, ini ada kuantitas, jumlah produk yang dibeli, total harga yang kita beli dalam suatu produk. Nah, di sini ada relasi antar entitas. Tahu nggak sih relasi itu? Relasi itu yang dituliskan ini nih. Dari pelanggan melakukan transaksi, berarti satu pelanggan bisa melakukan banyak transaksi yang disebut one to many. Tuh, hampir sama semua sini ya. Dari satu transaksi memiliki banyak detail transaksi dan satu produk memiliki banyak detail transaksi. Di sini juga ada satu brand memiliki banyak produk dan satu kategori bisa berisi banyak produknya. Nah, selanjutnya kita akan bacakan satu-satu. Di sini satu kategori dapat berisi banyak produk. Yang kedua ada satu brand dapat memiliki banyak produk. Yang ketiga ada satu produk dapat memiliki detail transaksi. Yang keempat, satu transaksi dapat memiliki banyak detail transaksi. Kelima, satu pelanggan dapat melakukan transaksi. Nah, itu adalah pembahasan kita mengenai ERD atau Entity Relationship Diagram. Lanjut, kita akan melanjutkan ke bab 2 yaitu relational model. Kita akan membuat tabel seperti berikut sebelum melanjutkan ke bab 3. Nah, di sini ada tabel pelanggan memiliki 2 atribut juga. Kenapa sih kita harus membuat relation model? Yang pertama, tujuannya adalah agar database bisa disimpan, diimplementasikan dengan sistem RDBMS seperti MySQL. Nah, kan? Di sini kita membuat tabel yang berisi tabel pelanggan, tabel transaksi, tabel detail transaksi, tabel produk, dan tabel kategori. Yang terakhir ada tabel brand. Nah, ini ada hasil transformasi relation model dari ERD, dari Serba Beli Seru. Yang pertama ada tabel pelanggan. Seperti kayak tadi ya, sebenarnya penjelasannya seperti ERD di atas. Ada ID pelanggan, nama pelanggan, tuh. Tabel transaksi ada ID transaksi, waktu transaksi, ID pelanggan. Nah, ID pelanggan ini mengambil dari tabel pelanggan. Nih, ID pelanggan. Ini ID pelanggan. Tuh kan, jadi turun dia ke bawah. Ini ID transaksi untuk mengambil dari tabel detail transaksi. Untuk mengambil ID transaksi kita mengambil dari tabel transaksi. Dan tabel transaksi ini ada ID pelanggan mengambil dari ID pelanggan. Berarti turun-menurun ya. Nah, tuh kan ada tabel detail transaksi. Atributnya ID transaksi, ID produk, total harga, kuantitas. Tabel produk itu ada atributnya ada 5 nih. ID produk, nama produk, harga, ID kategori, ID brand. Dan yang kelima ada tabel kategori. Atributnya ada 2. Sama seperti yang tadi pelanggan. Yang tabel brandnya ada 2 juga, sama seperti kayak pelanggan. Nah, di sini kita akan melanjutkan ke bab 3 tentang DDM, DDL, dan DML. Atau disebut DDL ini data definition language. Berikut adalah query dari DDL database Serba Beli Seru. Oke, saya akan jelaskan. Create database. Sebelumnya kita akan membuat database dulu. Nah, di sini ada use Beli Seru. Saya zoom dulu ya. Nah, di sini ada create table kategori dari tabel kategori tadi. Varchar yang tadi membuat sebuah tabel. Kategori tadi ada 2 atribut kan, memiliki ID kategori dan nama kategori. Di sini ada primary key, berarti kunci wajib diisi nih. Yang kedua ada create table, ada 2 atribut juga, sama seperti tadi ID brand, varchar, primary key, dan nama brand. Yang ketiga ada create table. Di sini table produk. Berarti ada 5 ya. Ada 5. Kenapa di sini ada for ID kategori dan reference kategori ID kategori? Karena di sini kita mengambil dari kategori.
dari create table kategori untuk untuk memanggil suatu produk gitu. Dan di sini ada juga ID brand. Tuh, referensi dari brand atas, berarti dari table brand ya. Ini sama seperti tadi, seperti kategori dan brand. Dan yang ini transaksi juga ada 3 nih, ID transaksi, ID pelanggan, waktu transaksi. Ini forget dari pelanggan, berarti ID pelanggan kita mengambil dari create table pelanggan di atas. Nah, di sini ada reference pelanggan untuk memanggil. Yang terakhir itu ada detail transaksi. Terdiri dari ID transaksi, ID produk, kuantitas, total harga. Nah, di sini primary key-nya ada ID transaksi dan ID produk. Itu wajib diisi, nggak boleh kosong. Dan yang ini ada ID transaksi untuk mengambilnya seperti dari table transaksi, create table transaksi. Dan yang terakhirnya ada sama seperti ID produk untuk mengambil dari create table produk. Nah, kalau kalian sudah benar semua, maka akan muncul seperti ini. Nanti kalian bakal execute muncul seperti ini. Kalau sudah checklist hijau semua, berarti itu tandanya tidak ada yang error, benar semua. Ya, itu ada beberapa penjelasan dari DDL ya, Data Definition Language, untuk membuat Toserba beli seru. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke DML nih. DML apa sih? Data Manipulation Language. Nah, di sini ada insert dan select. Yang pertama ada kategori, brand, produk, pelanggan, transaksi, detail transaksi. Berarti kalau kita melakukan DML terus DDL itu dari sebelum kita melanjut ke sini semua, kita harus membuat IRB dulu. Kenapa? Karena kita tahu konsepnya kemana. Buat melanjutkan kemana gitu. Dan yang kedua membuat table tadi, dan yang ketiga baru membuat DDL dan DML. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang DML ya. Lupa saya juga jadinya. Di sini ada insert into di kategori. Nah, di sini kita membuat ID kategori dan nama kategori. Terserah nih kalian mau mengisi apa di sini untuk menandakan ID kategori tersebut. Kalau saya menggunakan C01 hingga C05, yang dimana C01 itu memiliki makanan instan, yang kedua memiliki minuman, yang ketiga mainan, dan yang keempat itu memiliki baju, kelima produk kecantikan. Baru select from kategori. Ini dimasukkan ke select from kategori. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke brand. Terdiri dari 2 sama seperti kategori, ID brand dan nama brand. ID brandnya kalian terserah, bebas semau kalian. Dan di sini ada nama brand. Saya memilih untuk Indofood. Cleo ini adalah minuman ya, air mineral. Dan yang ketiga ini Hot Wheels, itu mainan anak-anak. Yang keempat ini H&M, itu adalah brand dari pakaian lah. Dan yang Cuff ini ada produk kecantikan. Nah, select from brand. Di sini ada insert produk. Produk ini kan terdiri dari ada banyak nih, dari ID produk, nama produk, harga, ID kategori, ID brand. Di sini kita masukkan ID produk. Di sini kan belum mengambil ID produk ya. Belum ada ID produknya. Jadi kita membuat ID produk dulu, baru nama produk, baru harga, dan ID kategori. ID kategori ini kita ambil dari yang tadi di atas yang sudah kita buat nih. Insert into kategori. Nah, di sini terdiri ID kategori kan. C01, C02, C03, C04, dan C05. Dan yang kedua ini ada ID brand. ID brand ini memanggil dari yang tadi kita buat juga. Di sini kan saya menggunakan B01, B02, B03, dan selanjutnya. Oke. Di sini berarti ID produknya itu P01, nama produknya mie rendang, harganya 3.000, ID kategori dari atas berarti makanan Insta, ID brandnya itu Hot Wheels. ID brandnya itu
Indofood berarti. Oke. Saya jelaskan dulu yang bawah. Oke lah. Nah, kalau sudah kayak gini muncul terakhir kan. Nah, ini yang tadi kita buat. Tuh. Benar nggak? P01 mie rendang, 3000, C01 dan B01 ID brand-nya. Selanjutnya, select from, insert into pelanggan. ID pelanggan, berarti kita mengambil dari atas ya. Oh, sorry, belum. ID pelanggan kita buat dulu, baru nama pelanggan. Di sini ada 5 pelanggan ya, Ilham, Reza, Erika, Farel, Arif. Yaitu K01, ini kode-kode ID pelanggannya. Terserah kalian, select from, pelanggan. Selanjutnya, insert into transaksi, ID transaksi, ID pelanggan, dan waktu transaksi. Nah, di sini jelaskan adalah T01. Ini sama seperti ini ID transaksi, karena baru kita buat, bebas kalian siapa ID pelanggan yang kita. Nah, kenapa ID pelanggan K01? Karena kita mengambil dari atas, dari insert into pelanggan. Nah, K01-nya adalah Ilham. Oke, dan waktu transaksi nih. Waktu transaksinya kita ngetik sendiri nih, dari kapan mau kamu edit, kapan, jam berapa gitu. Di sini ada K02-nya Reza kan, dan K03-nya Erika, Farel, dan Arif kan. Select from transaksi. Dan yang terakhir adalah detail transaksi. Detail transaksi terdiri dari ID transaksi, ID produk, ID transaksi, ID produk, kuantitas, dan total harga. Nah, di sini kuantitas ini total harga ya. Kenapa dari T01? Karena kita mengambil ID transaksi ini, mengambil dari ID transaksi ya, berarti dari transaksi, insert into transaksi. Misalnya kita milih T02 nih, T02 ada T02 nih, T02. Terus P04 itu ada kemeja kan, ada harga kemeja. Terus dia belinya 1. Nah, belinya 1, harganya 250. Nah, kalau ini kan 1 ya belinya. Coba kita hitung yang bagian T01 ya. T01 itu ada mana ya T01? Oh iya, T01 kategorinya. Berarti transaksi, waktu transaksi kan. Terus ID produknya itu ada PO01 ada mie rendang, ada 3. Nah, 3 satunya 3000 ya. Jadi ini total harga. Semua itu ada total harga 3. 3000 kali 3 jadi 9000, ini total harganya. Oke. Ini validasinya sudah selesai. Nah, ini yang tadi kita buat nih. Maka akan muncul seperti ini nih. Tadi K01 Ilham, Reza, Rika, Farel, Arif tuh. Di sini udah berarti harga 250, 9000 total harganya. Nah, ini nama produknya, ini harganya. Di sini ada waktu transaksinya. Nah, selanjutnya kita melanjutkan yang paling terakhir, Bapak. Sebelum kita melanjutkan paling ini, kita harus membuat 3 tadi, DRD, terus relation model, DDL, dan DML. Untuk menormalisasi semua 1 NF, 2 NF, dan 3 NF. Sebentar. Nah, 1 NF itu tuh kan, berdasarkan tabel transaksi diberikan dilakukan proses normalisasi hingga bentuk normal pertama, kedua, dan ketiga untuk memastikan data tersusun rapi secara struktur serta terhindar dari redundansi dan potensi anomali. 1. Menghilangkan atribut bernilai banyak. Nah, kita pastikan setiap kolom berisi nilai tunggal, bukan multi-value. Contohnya 1 baris hanya menyimpan 1 produk dari 1 produk transaksi. Dah. Yang kedua adalah hilangkan pada definisi atribut tergantung daripada bagian dari primary key. Kita hilangkan tuh. Artinya semua atribut non kunci harus tergantung secara penuh pada primary key, bukan hanya sebagian. Contohnya, nama pelanggan tidak boleh
tergantung hanya pada ID transaksi, melainkan harus berada di tabel pelanggan. Terakhir ada 3NF ya. Menghilangkan transaksi model ketergantungan atribut non-kunci terhadap non-kunci. Nah, di sini kita hilangkan transaksi dependensinya, yaitu jika ada atribut non-kunci yang tergantung pada atribut non-kunci lain. Karena struktur dari 2NF kita sudah optimal, maka 3NF sudah otomatis tercapai. Semua atribut non-kunci tergantung langsung pada primary key tabelnya masing-masing. Nah, begitu struktur database yang saya sudah jelaskan. Sebagai penutupan ada sedikit ringkasan ya dari saya. Kita membuat IRD itu untuk memodelkan data toko tersebut. Kita transformasikan ke relation model agar siap diimplementasikan. Kita buat struktur tabel dengan DDL dan manipulasi data dengan DML. Kita juga menormalkan data hingga 3NF agar data bersih dan efisien. Semoga penjelasan dari video tersebut bisa membantu kalian untuk belajar membuat suatu perasaan normal basis data serba lebih seru. Apabila ada kata yang salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.